out of Russia Sekarang ini breaking news datang dari and Rusia also coming out of Ukraine dan juga dari Ukraina and all over the world, dan di seluruh dunia, the entire of Europe seluruh Eropa, is strictly based on the words of my tongue, adalah semata-mata berdasarkan kata-kata lidahku, the words that I spoke kata-kata yang kuucapkan way back on January 11th, the year 2021, kembali pada 11 Januari 2021, and then I spoke them again ketika aku mengucapkan mereka kembali July 31st, 31 Juli again 2021. kembali 2021. I know that very soon we're going to begin Dengan segera kita akan mulai our season of dry fast again, musim puasa kering kita probably kembali, end of this week, mungkin akhir minggu ini, as the Lord will instruct. sebagaimana Tuhan akan But these instruksikan. are the times we live in. We live in such a time that it Namun will really pay inilah kita mana to hidupi waktu prepare sedemikian very rupa well for untuk the persiapan glorious dengan coming of sangat the baik Messiah. untuk kedatangan Mesias. The massive storm is moving towards Kiev. Badai yang sangat masif datang The menyerbu Russian pada special Kiev. forces are moving in a column almost 65 kilometers long of armored vehicles, Dan personnel carriers, missile launchers, 65 mil panjangnya, gunships, kendaraan membawa senjata, machine misil, guns, senjata mesin, Kalashnikovs, Kalashnikov, rudal, para troops, unit-unit para troops, advanced teams, reconnaissance teams. Tremendous battle is going to take place. peperangan sangat luar biasa akan And we all terjadi. know that Russia is not a joke. Dan kita Russia is tahu probably Rusia bukanlah the candaan. most Rusia mungkin yang armed paling nation, the most bangsa yang paling lethal bersenjata, nation on the earth senjata yang right sangat now. mematikan di bumi sekarang Probably ini. Russia Mungkin is Rusia the nation that is adalah armed bangsa with the most dipersenjatai deadly dengan weapons, the most lethal senjata yang paling weapons mematikan in the face of the earth. di muka bumi ini. And so Jadi the words of my tongue, kata-kata lidahku, the words of the Lord. kata-kata Tuhan. And so this morning, blessed Jadi people pagi in ini African orang time, I know diberkati it's di good waktu in the night in Afrika your country. Timur. Aku tahu aku berbicara pada waktu malam di negara, Evening time namun in ini the waktu Western pagi Hemisphere, di belahan dunia barat, and probably dan about mungkin midday, 1 mungkin o'clock tengah hari in the Eastern time. atau I want to share on aku what ingin the Lord bagikan is saying about all this. dan ingin katakan mengenai semua ini. As you can see, Sebagaimana kamu bisa lihat, it is a non-stop, relentless conversation itu adalah from the percakapan throne of yang God, tidak from berhenti-henti, Yahweh himself, tanpa ampun, dari tahta Allah, dari Yahweh sendiri kepada God gereja. speaking to the church Allah berbicara kepada gereja in a very shocking manner. dalam cara yang sangat mengejutkan. Just about 2 months ago, he glorified me. Hanya 2 bulan yang lalu dia telah memuliakan aku, Into the revival meeting with the dan Lord aku berjalan ke pertemuan kebaktian rohani bersama Tuhan himself. sendiri. It's a very shocking time Ini waktu yang sangat mengejutkan that this generation bahwa can generasi ini live bisa such hidup dan melihat astronomical moment momen yang begitu astronomis, begitu in mengagumkan, the history mencengangkan of the dalam church. sejarah gereja. And the number of cripples Dan that jumlah walk orang there, lumpuh we yang may berjalan di never sana, finish celebrating them. mungkin kita tidak pernah bisa selesaikan untuk rayakan mereka. And yet we Dan have namun prepared kita masih harus persiapan to do untuk Thanksgiving melakukan services here. kebaktian Thanksgiving di But it sini. looks like time is not even on our side. Namun If we lihatlah, don't do waktu any bukan di Thanksgiving pihak at the kami. headquarters, it will be only one more time, only one. Because Dan we mungkin don't have time for Menengai 5, whose anointing is much supreme. sekali lagi perayaan di kantor office, namun di Menengah 5 akan lebih tinggi lagi, urapan yang sangat masif. So today Jadi I hari want to ini speak about aku ingin berbicara mengenai the vision of October 18, penglihatan the 18 year Oktober 2021. tahun 2021. And I'm giving you Dan this aku berikan pada kamu conversation percakapan from ini Yahweh
dari Yahweh. Pada waktu aku telah memanggil Allah Bapa untuk mengunjungi aku di depan mata semua bangsa-bangsa, supaya mereka takut pada hambanya, supaya mereka percaya pada hambanya dan mengikuti hambanya, dan setiap instruksi yang mana hambanya berikan mereka mematuhi. Itu adalah 22 Desember 2019. Aku telah memanggil Allah Bapa dan dia telah datang dengan awan yang mana hanya mengunjungi Israel di padang gurun. Aku maksudkan sekarang ini juga, hari ini, malam ini setiap orang di Ukraina berusaha untuk mendapatkan kereta terakhir malam ini, berusaha untuk keluar dari Kiev karena apa yang Rusia akan lakukan di sana. Dan apa yang tertinggal di sana akan menjadi tetap suatu kehidupan monumen dalam kehidupan manusia. Jadi kata-kata lidahku sekarang ini masih sangat panas pada permukaan bumi. Orang-orang ini mereka berusaha ke perbatasan untuk mencapai kereta terakhir dan membawa barang-barang mereka. Dan ini terjadi di Eropa, tak terbayangkan. Eropa, peristiwa jenis ini berkali-kali, yang mana kita pikir itu biasanya di Afrika, namun bukan pada tingkat ini. Namun sekarang pada punya Rusia melawan seluruh belahan dunia barat. Dan kamu lihat dengan sangat jelas propaganda dari media barat yang berusaha untuk memprototkan bahwa Rusia dan tidak berencana baik pada situasi. Tidak. Rusia sangat mengkalkulasikan dengan sangat baik. Dan lihatlah kendaraan bersenjata mereka yang jauh. Kamu tidak bisa memukul mereka. Mereka memiliki persenjataan yang begitu besar. Jadi masa-masa masih dalam keadaan menyangkali diri. Mereka pikir bahwa ini tidak terjadi, ini bukan benar. Rusia tersandung. Tidak. Bahkan ekonomi Rusia sangat stabil. Apakah kamu melihat rubel Rusia naik turun? Namun Rusia, mereka telah merencanakan ini jauh lebih awal. Jauh lebih awal. Nah, mereka terlalu taruh semua perimeter, kombinasi dan mengkalkulasikannya. Mereka telah hitungkan perhitungan jika aset mereka dikunci di bank sentral, apa yang akan terjadi. Mereka telah memiliki skenario terburuk. Mereka telah melakukan analisis. Mereka telah pikir apa yang terjadi ketika mereka akan memukul dengan nuklir. Jadi inilah satu situasi yang mengerikan yang sedang berkembang di bumi. Serius. Jadi dalam latar belakang itu yang mana aku berikan pada kamu pesan Tuhan yang sangat luar biasa ini, karena sekarang ini juga dalam penglihatan 18 Oktober 2021, Mesias sendiri datang kepadaku dan berbicara kepadaku. Sang Raja akan datang, bangsa yang sedang nanti-nantikan, dan dia mengatakan, pergi beritahu mereka bahwa ketika pengangkatan terjadi, mereka akan memiliki tubuh seperti aku. Itu sangat signifikan. Itu sangat-sangat serius. Bahwa ketika pengangkatan terjadi, mereka akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Mesias. Itu benar-benar serius sama sekali.
I am giving this to you Dan aku berikan ini padamu at the time when the words of my tongue have pada waktu shaken the ketika whole earth with kata-kata coronavirus. lidahku menggoncangkan bumi dengan virus corona. That if there is a State of the Union address being given by Joe Biden, the U.S. President, you find that people are seated skeleton, one here, 4 seats, another one there, 5 seats again, another one there. The words of my tongue have scattered the world. Kata-kata lidahku telah mencerai-beraikan dunia. The things they love, Hal-hal yang mereka sangat kasihi, cintai, the Lord has used Tuhan- his prophets to scatter. Tuhan telah gunakan para nabinya untuk cerai-beraikan. Dan ingatlah, penghakiman yang datang kepada Amerika Serikat, penghakiman gempa bumi yang akan datang pada Washington DC, itu akan sangat serius. Itu akan menggoncangkan ibu kota itu dengan sangat keras, meruntuhkan monumen Washington dan setengah dari katedral nasional. Jadi kamu bisa bayangkan, You can really imagine. kamu benar-benar bisa bayangkan, I'm giving this message at such a time when Joe Biden is giving the State of the Union address. They are skeleton sitting. One person sits here after 5 seats, another one after 2 seats, another one after 3. What? They scattered the earth. And masks, vaccine, injection. And then now, yang kemudian I sekarang have put the earth aku telah menaruh bumi on war, pada on perang, world war. pada perang dunia. Demikianlah firman Tuhan. Look at the Tonga. Lihat pada Tonga, volcano Tonga, yang mana semata-mata berdasarkan kata-kata itu, aku telah memukul dasar lautan, dan lihatlah gempa bumi yang muncul dari sana, dan ledakan yang naik Of the volcano dari volcano itu, and shook the entire world. dan menggoncangkan seluruh The bumi, waves went all the way up to Peru. dan gelombangnya sampai kepada Peru, The entire mighty Pacific Ocean. They call it the mighty Pacific Ocean. dan mendorong sampai ke seluruh samudra Pasifik yang dahsyat itu, mereka menyebutnya. Jadi Such time kita hidup dalam satu waktu sedemikian rupa as never seen before. yang tidak pernah terlihat sebelumnya. These are monumental times. Ini waktu yang monumental. Today, Ketika aku berikan pada kamu pesan hari ini, the message pesan of October 18th, the year 18 Oktober 2021. Go tell them Pergi beritahu mereka that when the rapture does take place, bahwa ketika pengangkatan terjadi, when the rapture takes place, ketika pengangkatan terjadi, they will have glorious bodies like mine. mereka akan memiliki tubuh kemuliaan seperti aku. So I mean, Jadi aku maksudkan, bisa kita lihat kembali pada beberapa nubuat lain context, dan melihatnya, dan kemudian berikan konteks pada malam ini contextualize all this. untuk memberi kontekstual pada semua ini. Just one or Itu two here and there that you may satu atau dua understand supaya that kamu God has mengerti been at this. bahwa Tuhan telah He pada has ini, been at this for the longest howl. Tuhan telah pada hal ini untuk jangka panjang. Ketika Until one day, sampai satu hari nanti kamu akan ingat, wow, all the time, the sepanjang Lord waktu spoke to us. Tuhan telah All the berbicara, time, sepanjang waktu the Lord spoke. Tuhan telah berbicara. May 4th, the year 2014, 4 Mei 2014, we can even start kita bisa November 1, the year 1 November 2006, the vision penglihatan of heaven opening and surga the glory terbuka coming out, dan kemulian keluar, and then the glorious dan wedding kemudian bells cincin to kawin place pernikahan at the end mulia berdiri di pintu gerbang ke surga yang terbuka, through which the glory yang melaluinya was pouring out, kemulian tercurah, glory like the cloud, kemudian radiant seperti cloud, awan-awan yang shining and cemerlang pouring out bergejolak keluar in clusters. dalam gugusan-gugusan. And so, Jadi mighty, dahsyat-dahsyat. and then after that, Dan setelah itu then kemudian the voice of the Lord speaks, suara Tuhan berbicara, gold and glorious wedding dua ring cincin emas kawin mulia placed ditempatkan at the entrance to heaven. pada masuk ke surga,
Kemudian suara Tuhan berbicara, dan dari semenjak hari ini semua otoritas di surga dan semua otoritas di bumi telah diberikan kepada Kristus Yesus. Jadi itu sangat perkasa, dahsyat. Dan kemudian aku bisa melihat cincin kawin itu 1 November 2006, sebagaimana mereka diputar-putar ke segala arah pada pintu masuk ke surga. Aku bisa melihat pada cincin kawin itu dengan pengertian lebih dalam, simbolismenya, representasinya, dan perwujudannya dari otoritas Kristus. Peristiwa yang diumumkan oleh cincin kawin ini, cincin kawin anak domba, ilustrasi sejati, representasi benar otoritas Kristus yang mana dicapai pada kayu salib Kalvari. Ini sangat berkuasa. Masuknya gereja. Dan kemudian Tuhan menunjukkan kepadaku kuda putih super mulia yang besar yang berlari di surga, dan pada momen itu aku dapati diriku di dalam surga dan sangat dekat padanya. Ingat, suara itu mengatakan, lihat dan pandang, siapakah yang duduk di atas kuda putih itu. Ketika aku melihat kemuliaan yang sangat mulia, dan aku melihat kuda putih super mulia itu siap dilepaskan. Dia sudah siap dilepaskan kapanpun sekarang. Dan ringkikan kuda, teriakan kuda itu, waktu dia melakukan seperti itu, mengibas-ngibaskan ekornya dan melepaskan kemuliaan ketika aku dalam surga. Dan kuda itu datang dan berdiri tepat depan aku, dan aku merentangkan tanganku. Ketika aku merentangkan tanganku ke atas, itulah tepatnya di mana kakinya, paha atasnya ada kaki yang sangat kuat, sangat besar. Dan waktu dia berkeliling di sana, aku melihat siapakah dia yang duduk di atas kuda itu di dalam surga. Aku masih dalam surga. Maka aku melihat kemuliaan Tuhan di atas kuda itu, mengendarai kuda itu. Kemuliaan Mesias. Jadi dua peristiwa itu, cincin kawin itu mengumumkan hari pernikahan anak domba Allah, dan kemudian kuda putih super mulia yang sangat perkasa itu mengumumkan mengenai kedatangan Mesias ke Yerusalem. Itulah dua peristiwa yang mana setiap orang berusaha kalkulasi, berusaha analisis dengan paradigma mereka. Kapankah itu? Apakah itu pre-trip atau mid-trip atau after-trip? Jawaban ada di sana. Kamu lihat dalam urutan itu. Peristiwa cincin kawin itu pertama-tama, biar aku taruh lebih baik, bahwa kemuliaan pertama-tama datang, kemuliaan tercurah ketika surga terbuka. Surga terbuka pertama-tama. Surga terbuka. Ingat Kakak Mega ketika kamu memberitakan surga terbuka. Kamu ingat Joro ketika kamu memberitakan surga terbuka. Kamu ingat Elda Marafin ketika kamu memberitakan surga terbuka. Ingat Kisi ketika kamu memberitakan surga terbuka. 5 Peru ketika kamu memberitakan surga terbuka. Lagos Nigeria, aku perintahkan surga terbuka. Di Kenya, ingat Menengai 1, Menengai 2. Ingat dari Palermo, Italia. Jadi itu mulai dengan memberitakan surga terbuka, dan kemudian dispensasi surga terbuka terjadi, dan kemuliaan terjadi, jatuh, menimpa, dan kemuliaan itu adalah pendahulu. Ingatlah ketika kemuliaan datang dan mengubah kegelapan yang menguasai bumi, dan itu dieliminasikan oleh kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan adalah pendahulu, perintis.
kemudian datang untuk merestorasi gereja, kemudian dijanjikan untuk gereja yang membawakan pertobatan, kemudian membawa gereja kembali kepada Injil salib dan darah Yesus, kemudian mengumumkan mengenai kebenaran, kekudusan, mengumumkan Sang Raja akan datang, persiapkanlah kau jalan. Dan kemudian setelah itu, peristiwa cincin kawin, yang mana cincin kawin dihadirkan, artinya sekarang pengangkatan gereja. Setelah itu, dia menghadirkan kuda putih. Ingat, dia membawaku ke dalam surga. Ia membawaku ke dalam surga untuk mampu menyentuh kuda putih yang akan datang ke Yerusalem. Kau bisa bayangkan ketika seseorang datang di tahun 2022 di abad modern ini dan mengatakan, aku telah dalam surga. Dan dia telah menyentuh kuda putih si permulia itu, yang mana Mesias akan kendarai ke Yerusalem pada waktu kedatangan kedua nantinya. Kau bisa bayangkan ketika dia mengatakan itu, ini saja sudah cukup membuat kamu persiapan, bertobat dan menjadi kudus untuk menerima Mesias dengan sangat baik dan lahir baru dengan sungguh-sungguh. Ini saja harusnya sudah membuat kamu untuk bertobat dan persiapan bagi kekekalan. Waktu yang menakjubkan. Itulah mengapa aku mengatakan waktu telah menggagalkan kita. Atau kalau tidak, ada begitu banyak, aku ingin bagikan kepada kamu, ada begitu banyak longsoran penglihatan dan dipenuhi dengan banyak instruksi spesifik, sangat mendalam. Kedalaman pesan dari setiap penglihatan itu sangat berlimpah-limpah. Satu penglihatan saja sudah cukup menyingkirkan kamu dari neraka dan menuju pada surga. Betapa waktu yang sangat indah, orang-orang diberkati. Jadi cara aransemen susunan dari penglihatan itu bisa memberitahu pada kamu mengenai bahwa ini adalah pengangkatan sebelum kesengsaraan. Setelah kemudian tercurah, maka peringatan berikutnya dia membawa ke surga. Setelah melihat cincin kawin dan kemudian membawa ke dalam surga. Bahkan kemudian ada di pintu gerbang itu aku lihat. Waktu aku di dalam surga, aku menyentuh kuda putih sepermulia itu. Dan dia mengitari surga. Dan dia meringkik dan mengebaskan ekor. Aku melihat sang raja sendiri duduk di atas kuda putih supermulia itu. Aku bisa menghentikan pesan sampai di situ saja dan kemudian memimpin setiap orang pada Tuhan dan untuk bertobat dan persiapan bagi surga. Itu sudah cukup. Sampai itu saja sudah cukup untuk memimpin setiap orang pada kerajaan kemuliaan. Sini Pastor Matthew, apakah sudah cukup untuk memimpin seseorang untuk masuk ke dalam surga? Yes, please, my lords, it is sufficient. Ya, Tuanku, itu sudah cukup. Ya, karena kekaguman, kebesarannya itu, yang mana bangsa-bangsa harus hanya dari pernyataan yang telah kubuat mengenai cincin kawin yang sangat besar itu, dan kemudian tercurah, dan itu adalah pendahulu, yang mana kamu lihat di Kusumu, kamu lihat hujan di Kisi, dan kemudian orang lumpuh berjalan, kamu bisa melihat kemuliaan itu, pendahulu kemuliaan itu, kemuliaan yang mendahului, yang mempersiapkan sang raja. Betapa mengagumkan, betapa dahsyatnya itu. Jika kemuliaan yang datang itu untuk persiapkan jalannya, dan awan Allah Bapa sendiri datang, yang kamu lihat di Kusumu, sebegitu astronomikal, dan orang lumpuh berjalan di Menengai 4, buta melihat, tuli mendengar, dan 131 orang lumpuh dibangkitkan di Nairobi sebelum Menengai 4. Itu saja sudah cukup, maka betapa lebih besar lagi, betapa dahsyatnya lawatan sang raja sendiri ketika akhirnya dia datang, ketika hari itu tiba. Aku beritahu kamu. Jadi
very, very tremendous, sangat-sangat luar biasa, very, very humongous. sangat-sangat besar sekali. And you see, Dan kamu lihat the Lord arranges cara Tuhan the menyusun wedding rings are at cincin the kawin entrance to pada heaven. pintu masuk ke surga yang And they are terbuka, being flipped dan back dia and forth. I have started memutar-mutarnya designers. supaya aku We bisa have melihat tried as much as possible desainnya to come closer and waktu aku describe melihat the mendekat finer details, dan melihat detail halusnya, the of the wedding ring, the design, desainnya, the embroidering, the laying, sulamannya, like sections that when you wear bagian it shows permatanya, on the surface, the one people permukaan, on the outward, bagian the luarnya, inward with the rich dan bagian yellow dalamnya, shine of gold, dan emas yang sangat kaya, of sutures, as if cracks, but they're not cracks. seperti seolah-olah retak namun bukan retak, They look like they're cracked, but that's the design. seperti So that keramik. type of thing on the inner part that holds your Itu finger. bagian dalam I have cincin itu. described all this. Aku bisa gambarkan semua itu. I have described Aku telah gambarkan the eternity of God that kekekalan is Allah largely hidden by God. yang mana sebagian besar tersembunyi oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. And then the second part, Dan kemudian bagian kedua, aku dalam surga. Artinya bagian kedua mengikuti. so you can tell the Lord Jadi kamu bisa ceritakan bahwa tribulation rapture. ini adalah pengangkatan sebelum sebelum kesengsaraan. Tribulation in the white horse with the raptured saints. Karena setelah itu adalah Time you read the book of Revelation chapter 19 verses 11 all the way to 14. Mesias kembali setelah kesengsaraan yang kamu lihat dalam Wahyu 19 ayat 11, Dressed in finest linen, white linen, bright and clean. di mana Also riding white horses. dan dia mengendarakan kuda itu dengan linen halus, putih, bersih. Bring on board Aku ingin bawa semua itu, beberapa penglihatan, supaya kamu bisa tidak lupa, just join us. supaya kamu, Where God has been speaking. supaya tiap orang baru bergabung tidak lupa, tidak menyadari bahwa Allah telah berbicara. Ini sesuatu yang membangunkan. May 4th, Dan 4 Mei 2014, ketika Tuhan menunjukkan kepadaku on the day of rapture, gereja yang gagal memasuki pengangkatan, ia mengguling-gulingkan dirinya di tanah. all over the earth, Aku telah pergi ke seluruh dunia. describe that vision. Aku telah gambarkan penglihatan itu. I've described Aku telah gambarkan dangers of not preparing. bahaya dari tidak mempersiapkan. Ini peringatan yang Tuhan angkat di sini karena It makes me wrong. dia membuat aku berguling-guling di atas tanah, mengertakkan gigiku di atas debu bumi. Dengan kata lain, ia membuat aku mengerti, membuat aku merasakan tangisan dan ratapan kertakan supaya aku bisa datang pada kamu dan beritahu bahwa ada ratapan kertakan gigi berguling-guling. And this is going to form part of the conversation of the fifth Menengai 5, the super mega glorious Menengai 5. This is going to form Dan ia akan membentuk part of that bagian dari percakapan untuk Menengai 5 nanti. that while Menengai 5 Kamu sadar karena handle this glory, selagi Menengai 5 kita telah menangani mengenai pesan glorifikasi, mengenai elang, dan kemudian kita mengenai ikan-ikan yang telah mati. Jadi kamu bisa ceritakan bahwa ini momen di mana ketika mereka telah hilang ke pengangkatan. born again or to Jadi walk jika up Christian, they would be represented by the fish that have been murdered, have been killed. mereka The saints that are lahir murdered kembali dan for the word of God and the testimony of Jesus. jadi jika orang lahir kembali dan mengikuti Yesus, mereka akan digambarkan sebagai ikan mati itu, di mana mereka akan dibunuh oleh karena kesaksian mereka akan Yesus. Attendant prophecies that are building up, brewing up towards that form. The war going on now. Dan nubuat-nubuat So May 4th, 2014, 4 Mei 2014, the vision of the church that fails to enter penglihatan gereja yang gagal memasuki pengangkatan, heaven. memasuki surga. And then August Dan 1, kemudian 2021, satu- I make a quantum leap, a quantum jump. Aku melompat langsung ke 1 Agustus The year 2021, 2021 by voice, dengan suara God said, Allah mengatakan Jesus is coming back soon. Yesus akan datang kembali segera dengan suara. And I remember running Dan aku ingat aku langsung berlari pada kamu melalui siaran global giving it dan memberikan padamu setiapnya, semuanya. Then of course I jump also. Dan kemudian aku juga melompat pada 18 Oktober 2021, pergi beritahu mereka bahwa ketika pengangkatan terjadi, mereka akan memiliki tubuh kemuliaan seperti aku. And then the Dan kemudian penglihatan 2021, 8 Desember 2021, ketika Allah menurunkan with the designers and the carpenters to produce exactly that
mimbar kayu dan semua rancangannya. Mimbar kayu diturunkan dari surga dan aku menyentuhnya dengan tangan. Aku memegang dengan tangan waktu memegang mimbar itu, dan tangannya masih memegang selagi memegang mimbar itu dengan dua tangan, dan menyingkirkan mimbar kaca yang telah retak itu, dan menggantikan kami memposisikan mimbar kayu itu sampai posisinya tepat. Itulah percakapan yang sangat astronomis dan sangat luar biasa, khususnya mengingat bahwa faktanya bahwa mimbar Tuhan sekarang rusak, telah dinajiskan pada jam seperti ini. Jadi kamu bisa ceritakan kemudian bahwa misi dua nabi ini adalah, bisakah bahwa akhirnya mimbar Tuhan telah direstorasi, bahwa akhirnya mereka telah memulihkan mimbar Tuhan, bahwa waktunya telah tiba? Ada begitu banyak. Kamu tidak bisa ambil itu sebagai suatu nilai yang dangkal, karena apakah artinya ketika Tuhan mengatakan percakapan ini? Sesungguhnya berbicara mengenai ubah pesan di mimbar, ubah pengorbanan di mimbar, rubah buang semua transaksi dan praktek-praktek di mimbar, menyingkirkan kemerosotan, menyingkirkan kemurtadan, kejatuhan, injil uang, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, menyingkirkan pengajar palsu. Ia mengajarkan pada kamu kebaikan, kemakmuran, dan menikmati dan apapun itu. Dia bukannya malah persiapan dalam kekudusan bagi kedatangan Mesias. Jadi ada begitu banyak juga di sana. Namun bahkan lebih dalam lagi, jika kamu berpikir secara strategik dan melihat pada visi penglihatan ini, maka Allah mengatakan, maka pastilah ada pesan tersembunyi di dalam sana, bahwa di akhirnya memulihkan mimbar Tuhan, bahwa aku bisa membawakan Mesias kapanpun. Maka kamu harus mendengarkan pesan ini dengan berhati-hati. Kemudian ada begitu banyak. Yang lain lagi, satu penglihatan, aku melompat lagi. 18 Oktober, pergi pada tahun 2020, aku melompat, pergi beritahu mereka bahwa ketika pengangkatan terjadi, status bumi akan berubah. Dunia pada perang sekarang, bagaimana kamu bisa lihat? Jadi aku maksudkan, ini serius. Status bumi, bahkan oleh virus corona saja sudah berubah. Dan lihatlah sekarang, oleh perang ini, itu berubah lagi. Karena kau bisa melihat harga minyak naik. Mereka memproyeksikan $125 per barel. Aku maksudkan ini sangat serius. Jadi hanya beberapa dari penglihatan Allah yang begitu banyak, termasuk nubuat perang, gempa bumi, volcano, virus corona, dan segala sesuatu, belalang. Jadi ketika kamu lihat semua ini, percakapan yang tak henti-hentinya dari Allah, apakah alasannya? Apakah alasannya Allah berbicara seperti ini? Mengapa Allah menggunakan hambanya seperti ini sekarang untuk membawakan nubuat-nubuat akhir zaman, nubuat-nubuat akhir zaman dan penggenapannya? Mengapa? Mengapa Allah melakukan ini? Mengapa Allah berbicara pada kamu dengan cara sedemikian rupa? Secara konstan, panjang waktu. Apa tujuannya dia melakukan ini? Jika kamu kepada kitab 2 Petrus, mari kita mulai dari sana. Dan hari ini, pagi ini cukup lama. 2 Petrus, orang-orang diberkati. Pasal 2. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 ayat 13. Jika mulai ayat 2 atau 3, mari kita baca
Kita punya satu scholarship pada hari ini. Kita menuju ekspedisi Alkitab untuk memperkaya kita, memberikan pada kita konteks supaya kamu bisa disediakan dengan baik ketika kamu. Ayat 3 kita mulai. Yang terutama kamu harus ketahui adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang mengikuti hidup hawa nafsunya. Lihat itu. Para pengejek akan muncul untuk mengejek. Dan lihat apa yang mereka katakan waktu mereka mencemooh Tuhan dengan hawa nafsu mereka yang jahat. 4 dari 2 Petrus pasal 3 mereka mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya Mesias itu? Sejak nenek moyang kita meninggal, segala sesuatu berlangsung seperti semula semenjak dunia diciptakan. Namun mereka dengan sengaja, mereka lihat kata dengan sengaja itu dan garis bawahi, mereka dengan kata lain mereka tidak mau tahu, mereka melupakan, mereka berdusta, mereka tahu kebenaran. Dia mengatakan ayat 5 dari 2 Petrus pasal 3, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Ayat 6, bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, benar-benar digenai, dimusnahkan oleh air bah. Namun oleh firman yang sama juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api, disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Jadi kamu lihat dengan sangat luar biasa di sana, dia sudah menjanjikan, dia mengatakan, namun bagaimanapun, di mana para pencemooh yang berusaha untuk menggagalkan kamu, menawarkan kamu persiapan bagi kedatangan Yesus dan melihat surga, namun bahwa iblis akan membawa para pencemooh yang akan berusaha untuk menipu kamu, memutarbalikkan kamu, untuk menyimpangkan kamu, mengalihkan kamu dari perjalanan kekudusan, untuk persiapan dengan baik, lahir kembali dengan oleh kasih karunia Allah, untuk menerima keselamatan, kekudusan, dan kebenaran. Selagi para pengalih, para pencemooh ada di sana, berusaha untuk, bagaimana itu tidak bisa terjadi semenjak kemudian. Dia mengatakan bagaimanapun juga, firman Allah diciptakan, dia setia dengan firman-Nya. Dia akan penuhi itu. Dia menciptakan bumi dan surga. Dan dengan firman yang sama, dia memberikan nubuat bahwa sebagaimana di zaman Nuh dia menghancurkan seluruh bumi dengan air bah. Oleh firman yang sama juga menjanjikan bahwa langit sekarang dan bumi sekarang disimpan untuk penghakiman kebinasan oleh api. Dan kemudian lihat apa yang dia katakan di sana, bersama-sama dengan orang-orang jahat, orang fasik. Dia akan menghakimi bumi dan langit bersama-sama dengan orang-orang fasik. Bersama orang-orang yang tidak kudus, para pemberontak. Penghakiman untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik bersama-sama. Jadi Allah menjanjikan penghakiman. Nubuat yang kuberikan di sini, Allah menjanjikan penghakiman. Nubuat-nubuat akhir zaman, apakah tujuannya? Tujuannya adalah ayat 8. Dia berbicara pada kamu. Namun jangan lupakan satu hal ini, sahabat kekasih. Dia berbicara pada gereja, tubuh percaya, sahabat. Bagi Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menanggapnya sebagai kelalaian, kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki tidak supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia mengatakan bahwa penundaan, bahwa ketika Allah menunda
untuk memenuhi nubuatnya, does not mean one full tidak berarti bahwa itu tidak akan dipenuhi. He simply tarries Dia semata-mata menunda and is oleh karena panjang sabarnya, and because oleh karena he wants dia you ingin not to go to hell. tidak ingin kamu pergi ke neraka. Dia tidak ingin siapapun pemberontak pergi ke neraka. Blasphemers to go to hell. Dia tidak ingin, Of course, blasphemers are tentu saja penghujat tidak diampuni. Dia tidak inginkan siapapun blackmailers pergi, pendosa, pencemooh, to go to hell. penajis pergi ke neraka. Namun dia menundanya itu. Pleading with them in other Dia semata-mata memohon pada Tuhan, pada mereka dengan kata lain, untuk kembali kepada Yesus dan bertobat. verse 10 he says, Ayat 10 dia mengatakan dari 2 Petrus pasal 3, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. we know that the day Kita tahu bahwa hari of consummation of Tuhan adalah konsumasi akhir dari penghakiman Allah. that with you one day. It's the final consummation Itulah of konsumasi akhir dari penghakiman Allah the tribulation. yang dimulai dengan kesengsaraan, Church is momen ketika gereja diambil dalam kemuliaan. but the day of the Namun Lord hari will Tuhan never cease. akan datang seperti pencuri. The heavens will disappear with a roar, Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, and the dan bumi dan segala yang ada di atasnya in it will be laid akan hilang lenyap. Jadi Tuhan bicara mengenai things will dissolve by hal-hal akan fire. diluruhkan, dilenyapkan oleh api, oleh panas. Allah menjanjikan penghakiman. What is the purpose of this end time visitation? Apakah tujuan dari nubuat-nubuat akhir zaman ini yang mana telah kuberikan, termasuk perang Rusia, yang perang akan menjadi perang global? Apa tujuannya? Volcano, Nubuat earthquake in Yushu, gempa bumi Tonga, volcano, the earthquake in Taiwan, gempa bumi Taiwan, the earthquake in Japan, gempa bumi di Jepang, Nepal, Meksiko, Haiti, Chile, Peru, Kenya was shaken, Kenya juga digoncangkan tangan jika di sini, Rusia, Iran, Iran, the US earthquake that gempa bumi Amerika Serikat yang mana aku telah berikan, I chased them from the Capitol Hill. yang mana aku mengusir orang-orang dari gedung Capitol. New York, they ran out from Mereka keluar, their tall skyscrapers. di New York dari gedung-gedung pencakar langit itu. Apa tujuan dari semua nubuat-nubuat ini? One of the prophets Satu dari 7 nubuat itu adalah earthquake took only 2 weeks when I was at Puerto Ordaz. Then I gave the prophecy. ketika aku di Puerto Ordaz, It took place. dan hanya dalam 2 minggu gempa bumi itu terjadi. Telah nubuatan. What is the purpose of this prophecy? Apa tujuan dari nubuat-nubuat ini? He's promising Dia menjanjikan di sini penghakiman, everything that bahwa segala sesuatu, langit akan lenyap seperti dissolved by fire. lenyap gemuruh, dan elemen-elemen akan lenyap oleh api, Destroyed. dan akan dihancurkan yang di atas bumi. Nama ayat 11 dia mengatakan, semenjak segala sesuatu akan hancur secara demikian, What kind of betapa suci dan salehnya kamu. beginning to understand Nah sekarang kamu mulai mengerti tujuannya this prophecy? dari semua nubuat-nubuat ini. When I'm prophesying that the Messiah Ketika aku menubuatkan Mesias akan datang, feel the tribulation coming, aku telah melihat kesengsaraan telah datang. judgment of God coming, Aku melihat penghakiman Allah datang. feel the rapture of the church coming, Aku melihat pengangkatan gereja datang. feel the church taken up. Aku melihat gereja diambil naik. You now understood from verse 11. Apakah kamu mulai mengerti dari ayat 11? He's saying Dia mengatakan di sana, purpose. ada tujuan di sana. The purpose Tujuan you may be awakened, supaya kamu dibangunkan, it may help supaya itu menolong untuk mengubah cara kamu hidup di right now. sini sekarang ini juga. Sekarang ini juga. Itulah mengapa kata-kataku mengenai perang Between Russia antara and the Rusia dan seluruh dunia terjadi. That's why the COVID I spoke with my tongue is happening until today. Itulah mengapa COVID yang diucapkan dengan kata-kataku sampai berlangsung sampai hari ini. Setiap orang menggunakan masker. Setiap orang diinjeksi dengan vaksin. The mRNA vaccines and name it and the others. That's why my Itulah mengapa nubuatku mengenai Tonga accurately. terjadi secara akurat. The earthquake coming to strike Melbourne, Australia. Dan gempa bumi yang menghantam Melbourne dan atap runtuh. Prophecy on the mice coming to strike Dan Australia. nubuatku mengenai tikus datang kepada Australia. Digenapi. That is the reason he said Itulah alasannya mengapa dia mengatakan supaya prophecies, end-time prophecies, bahwa nubuat-nubuat akhir zaman itu supaya mengubah announcement of the coming oleh pengumuman kedatangan Mesias, of a dispensation. kedatangan dispensasi di mana ada There was coronavirus. COVID yang lebih parah, koran lebih parah, dispensasi kesengsaraan. Pengumuman itu mengenai kedatangan sang raja dan kedatangan penghakiman dan Is meant to change pengangkatan gereja
adalah untuk supaya mengubah cara kamu menjalani hidup kamu di bumi sekarang ini juga. Ketika aku mengatakan, aku telah melihat glorifikasi. Aku telah melihat Mesias berbicara padaku mengenai hari glorifikasi. Tujuannya adalah ketika aku mengumumkan Mesias kembali, bahwa dua nabi mengumumkannya supaya setiap orang mengubah cara mereka hidup dan persiapan bagi hari itu. Bahwa tidak seorang bisa mengatakan, oh aku tidak tahu, aku tidak mengerti, oh lihat, aku tidak sadar. Tidak seorang pun bisa mengatakan itu. Mesias telah mengatakan, benar-benar mengharapkan, Mesias benar-benar mengharapkan, dia benar-benar mengharapkan bahwa momen aku membawa nubuat ini kepadamu, janji ini, bahwa kamu akan dimuliakan dengan tubuh kemuliaan seperti dia, bahwa itu harus memicu, membuat suatu perubahan dalam kehidupan kamu untuk mengubah cara hidup dan menjadi kudus dan persiapan di sana dan tetap di sana dalam kekudusan. Karena dia mengatakan bahwa tujuan dari nubuat ini yang mana aku berikan, ayat 11, semenjak segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu harus hidup kudus dan kehidupan yang saleh selagi kamu menanti-nantikan hari Tuhan, hari kedatangan yang mempercepat kedatangannya. Hari itu akan membawa kehancuran pada langit dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan lenyap, luluh karena panasnya. Ayat 13. Namun sesuai dengan janji-janjinya, kita yang menantikan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan, artinya pada gereja, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itu pesan Allah. Dia menjanjikan 3 hal. Dia menjanjikan hari, ketika hari itu tiba, ketika hari itu tiba ada pencemooh-pencemooh. Mereka akan berusaha mengalihkan kamu dari agenda Allah, agenda yang mana Allah telah menciptakan kamu, itu mengenai kedatangan Yesus untuk kamu lahir kembali menjadi kudus. Para pencemooh akan datang dan mereka ada dalam gereja. Dan juga menjanjikan 2 hal yang berikutnya adalah akan ada penghakiman bumi. Dan kemudian dia mengatakan dia menghakimi bumi dan orang-orang fasik di bumi. Nomor 3, bahwa dia menjanjikan langit baru dan bumi baru bagi mereka yang benar, bagi mereka yang hidup kudus dan kesalehan. Namun ayat 11 mengatakan semuanya, bahwa alasan Nabi diutus oleh Allah untuk mengumumkan mengenai kedatangan Mesias, untuk beritahu pada kamu bahwa pada hari itu, dalam nubuat ini, bahwa ketika hari itu tiba, pada hari pengangkatan, kamu akan memiliki tubuh kemuliaan seperti untuk memasuki kekekalan. Tujuan Mesias mengutus aku kepadamu untuk memberikan nubuat yang begitu besar, nubuat yang begitu mengejutkan, nubuat tak dapat dibayangkan, supaya kamu persiapan, bahwa kamu supaya kamu memiliki tubuh kemuliaan seperti Mesias. Oleh karena ayat 11 itu tujuannya, bahwa segala sesuatu akan hancur cara demikian. Maka jika kamu bisa tambahkan di sana, jika segala sesuatu bisa hancur seperti itu, dan maka jenis orang seperti apa yang kamu harus jadi, maka itu adalah kamu harus menjalani kehidupan yang kudus dan saleh selagi kamu menantikan hari itu, selagi kamu menantikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan, dengan antisipasi besar bagi kedatangan Mesias, kedatangan hari itu, kedatangan kerajaan Allah. Ini satu-satunya alasan Mesias datang dan berbicara padaku pada 18 Oktober tahun 2021. Dan ini satu-satunya alasan mengapa Mesias datang dan berbicara padaku 15 Januari 2017 dan mengenai antikristus datang dan penganiayaan orang-orang kudus. Dan pada sisi lain 22 dan juga penganiayaan orang-orang kudus, supaya kamu persiapan. Jika segala sesuatu dihancurkan sedemikian rupa, maka jenis seperti apa orang yang kamu harus jadi?
kamu haruslah hidup dalam kehidupan yang kudus dan saleh. Itulah satu-satunya alasan mengapa Allah mengutus aku secara terus-menerus dan membagikan orang lumpuh di depan matamu untuk mengumumkan kedatangan Mesias. Sangat serius orang-orang diberkati. Mengapa? Mengapa dia memberikan nubuat zaman akhir? Karena dia menanyakan seperti apa yang kamu harus jadi. Alasan lain mengapa? Karena dia mengirim aku memberikan nubuat sedemikian rupa pada kamu. Nubuat zaman akhir ini termasuk perang Rusia. Alasan mengapa kata-kataku dipenuhi secara akurat. Alasan lain adalah kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, dia mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ia mengatakan tujuannya supaya kamu siap untuk kematian, supaya kamu mengerti bahwa kehidupanmu bukanlah hanya sekedar mengenai bumi ini, dunia ini. Bahwa kematian membuka pintu pada alam lain, kehidupan lain yang disebut namanya kekekalan. Dan jauh lebih penting daripada hidup ini. Supaya kamu sekarang bisa persiapan bagi kekekalanmu. Siap untuk kekekalan. Di mana apakah oleh kematian ataukah oleh pengangkatan. Alasan lain mengapa dia mengutus aku kepadamu untuk menubuhkan perang yang datang pada Rusia dan Ukraina dan Moskow dan Rusia terhadap seluruh dunia belahan barat. Alasan lain adalah mengapa dia melakukan mengutus aku memberikan semua nubuat ini kedatangan Mesias, mengumumkan pada kamu sepanjang waktu. Di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika orang-orang diberkati. Kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab Tuhan sendiri akan datang turun dari surga dengan perintah nyaring, dengan suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah berbunyi, dan orang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan setelah itu kita yang masih hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu, hiburkanlah seorang dengan lain dengan kata-kata ini. Jadi alasan lain mengapa Tuhan mengutus aku kepadamu dan memberikan rentetan array, spektrum, dan jumlah begitu banyak dari nubuat-nubuat ini. Nubuatan tanpa henti, percakapan tanpa henti dari tahta Allah Bapa kepadamu, bangsa-bangsa. Alasan mengapa Tuhan melakukan itu ada supaya kamu lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dan ayat 18 dia mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang dengan lain perkataan-perkataan ini. Sekarang kamu mengerti bahwa hari penebusanmu, suatu kamu berjalan dalam, bahkan kamu tahu ada hari penebusanmu. Tetaplah berlanjut dalam kekudusan, tidak peduli penganiayaannya. Dan tujuannya adalah untuk mendorong dirimu, menguatkan dirimu dan satu sama lain dengan kata-kata yang perkasa yang dijanjikan bahwa Allah yang tidak pernah gagal akan membebaskan kamu pada waktu pengangkatan, supaya kamu mendorong satu sama lain. Dengan kata lain, Allah menjanjikan penolakan, penderitaan, penganiayaan. Namun dia mengatakan, jangan khawatir, harinya akan datang bahwa ketika kamu akhirnya memasuki peristirahatan Allah, dan kamu akan lihat itu. Apakah itu artinya? Jadi apakah kamu mengerti mengapa dia memberikan nubuat ini? Bahwa mereka orang-orang Kristen yang kudus, dia dorong, dia kuatkan. Hari
wow, hari penebusan dan pembebasanmu semakin mendekat, semakin dekat. Ketika dari pertama kamu percaya, sangat luar biasa orang yang diberkati. Artinya, dengan dua waktu berbeda ini, dan lewat waktu memberi kesempatan di waktu Afrika Timur juga beri kesempatan pada waktu di belahan waktu Afrika, di Amerika, Eropa, Asia, Cina. Ini adalah alasan mengapa Allah berbicara tanpa henti-henti dan mengatakan beritahu mereka bahwa ketika hari itu terjadi, maka mereka akan memiliki tubuh mulia seperti aku. Dan lain dia mengatakan, dan di waktu lain dia menunjukkan padaku mengenai tanduk tunggal datang dari kambing jantan itu datang naik. Dan waktu lain dia menunjukkan padaku mengenai penglihatan ikan-ikan putih mati di tepian laut. Dengan kata lain, kesengsaraan akan datang, dan juga penganiayaan, dan juga pengangkatan dan masuk ke surga. Allah secara konstan, secara terus menerus mengutus aku kepadamu supaya kamu mendorong satu sama lain, supaya kamu menguatkan satu sama lain dengan kata-kata yang indah ini, dengan kata-kata yang berkuasa ini, dengan kata yang dahsyat ini, dengan kata yang mengagumkan ini, dengan kata-kata yang tidak pernah gagal ini. Haleluya. Supaya kamu mendorong satu sama lain. Di 1 Tesalonika pasal 5 di bawah sana, ayat 9 sampai 11 dia mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa muka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Murka adalah dispensasi murka, itulah murka Allah dan murka anak domba. Dan utusan-utusan yang akan melaksanakan murka Allah dan murka anak domba sedang berbicara kepada kamu di sini sekarang. Semenjak mereka melihat meterai gulungan kitab Allah dipecahkan, maka ministry pelayanan mereka sangat dekat, sangat erat pada gulungan kitab Allah, pada tahta Allah dan pemecahan meterainya. Dan kau bisa lihat bahwa Tuhan telah memecahkan mereka dan menegaskan dengan nubuat-nubuat yang dengan pengumuman dan otorisasi yang dengan otorisasi dan menubuatkan peristiwa-peristiwa yang datang pada bumi dengan virus corona, perang. Pemandang murka Allah telah berbicara pada kamu sekarang ini juga. Dan dia mengatakan bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, dispensasi murka adalah kesengsaraan. Itulah ketika hari Tuhan dimulai. Itu konsumasi top, puncak dari murka Allah. Jadi itu hanya bisa beritahu kepada kamu bahwa waktu sudah habis. Waktu benar-benar habis. Dan dia mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, yaitu kita adalah gereja, tubuh Kristus kita yang lahir baru, untuk ditimpa murka, namun untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dia mengatakan, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Artinya, dia beritahu jadi salib, untuk beritahu kebenaran, bahwa hari ini kau bersamaku di Firdaus. Artinya, ketika kamu mati, maka jiwamu pergi langsung pada Kristus. Atau jika kamu masih hidup sampai pada waktu pengangkatan, kamu akan pergi langsung pada Kristus. Maka apakah kamu mati, apakah kamu tidur, apakah kamu tidur atau masih hidup, kamu akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jika kamu lahir kembali dan kudus, kamu harus tambahkan kudus. Bukan gereja Amerika Serikat yang tidak kudus, dan bukan gereja Nigeria yang tidak kudus, bukan gereja Afrika, bukan gereja Australia yang tidak kudus. Kamu harus tambahkan kekudusan di sana. Bahwa ketika kamu kudus, waktu kamu mati, maka jiwamu pergi kepada Kristus. Bahwa waktu kamu kudus dan pengangkatan terjadi, maka kamu pergi bersama Kristus. Itulah apa yang dia maksudkan di sana.
yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Itu adalah Kristus. Apakah kita di sini kita milik Dia? Apakah kita hidup di dunia ini kita? Itulah mengapa sangat penting untuk mengerti bahwa tujuan dari semua nubuat-nubuat ini yang mana telah berikan selama 20 tahun non-stop, kebenaran rohani terbesar dalam sejarah Alkitab, kebenaran rohani yang terus berlangsung dalam seluruh Alkitab, sejarah Alkitab, lebih dari 20 tahun non-stop. Nubuat-nubuat akhir zaman. Apa pesannya? Supaya kamu persiapan bagi kehidupan setelah ini. Hidup saleh dan kudus. Kehidupan yang saleh dan kudus. Dan dia mengatakan, supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11. Sebab itu doronglah satu sama lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu telah lakukan. Kembali, supaya menjadi dorongan semua, untuk supaya orang-orang kudus perjanjian baru tidak menyerahkan iman, tidak meninggalkan iman oleh karena tekanan, karena kehidupan yang kudus. Kita hidup dalam kehidupan yang begitu permusuhan, dunia penuh permusuhan, dunia telah jatuh. Di mana kamu memiliki kekudusan, maka mereka akan melawan kamu, harus melawan kamu. Haruslah ada resistansi terhadap kehidupan yang kudus. Karena kita hidup dalam dunia begitu jatuh. Sedemikian rupa setiap orang yang berusaha untuk hidup kudus, maka haruslah dianiaya, haruslah dilecek, dilakukan kekerasan, harus menderita, harus melalui rasa sakit. Itulah mengapa dia mengatakan, tujuan dari nubuat ini yang mana telah hujani pada kamu, demikianlah firman Tuhan, supaya kamu mendorong satu sama lain, supaya kamu membuat cara kamu hidup di sini lebih kudus lagi. Karena kamu komitmen pada kehidupan Kristen yang kudus, kehidupan Kristen yang terpisah, kehidupan Kristen yang benar, kehidupan Kristen yang lurus, kehidupan Kristen yang melayani Tuhan, penuh pengorbanan, supaya kamu tahu bahwa penebusanmu sudah makin dekat. Supaya dia mendorong kamu. Nubuat ini dimasukkan untuk mendorong kamu. Kamu yang mengasihi Yesus, kamu yang mengasihi Jehovah Yahweh, kamu yang mengasihi Roh Kudus, mendorong kamu bahwa kamu segera akan pulang ke rumah. Kamu akan memasuki peristirahatan Allah. Dan dia mengatakan, alasan dia mengapa mengutus aku padamu. Sebelum kita rehab singkat, pertama, alasan Tuhan mengutus aku kepadamu sepanjang waktu dengan nubuat-nubuat ini, memperingatkan kamu kiri kanan, memberitahu kamu bahwa sebentar lagi itu akan terjadi. Alasannya kamu dapatkan dalam Wahyu 14. Wahyu 14. Dia mengatakan sebagai berikut. Wahyu 14 ayat 12. Ia mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan tetap setia kepada Yesus. Ia mengatakan, supaya kamu bertekun. Tujuan nubuat ini adalah supaya kamu bertekun, makin meningkat. Ketekunanmu semakin meningkat, semakin teguh. Wahyu 3:10. Jika kamu tetap bertekun melakukan perintahku. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan dengan ketekunan yang diwajibkan bagi kita, menatapkan mata kita pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita diberkati, Mesias, penerintis dan penyempurna iman kita. Karena sukacita yang ditempatkan depan Mesias, depan dia bertekun memikul salib, mengabaikan kehinaannya, dan duduk sekarang di sebelah kanan tahta Allah Bapa, tahta
kuasa ultima. Consider him who endured such Pertimbangkan mengingatlah kau selalu tekun menanggung bantahan yang begitu, cemoohan, blackmail begitu hebat dari pendosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tujuan Tuhan telah mengutus para kamu nubuat-nubuat ini, memberi kepada kamu supaya ketika pengangkatan terjadi dan kamu akan memiliki tubuh seperti aku, supaya kamu bertekun lebih lagi. Semakin bertekun, kamu semakin bersabar, dan sampai kamu akan masuk, dan kamu fokus pada upah, supaya kamu fokus pada hadiah dalam pertandinganmu, sampai kamu masuk dalam tempat dengan matamu yang tertuju pada Yesus sebagai contohmu, supaya kamu melihat pada ketekunan Mesias, ketahanan Mesias, bahwa Mesias bertahan dan bertekun, supaya kita juga boleh bertekun dan bertahan ketika kamu mengetahui bahwa penebusanmu semakin mendekat. Ini serius, orang-orang diberkati. Dan dia mengatakan bahwa nubuat ini, oleh sebab itu, haruslah memiliki efek dalam gereja, pada semua gereja. Haruslah memiliki efek pada semua gereja, pengaruh pada semua gereja. Jika gereja diciptakan untuk Yesus, dan gereja sekarang mendengarkan mengenai kedatangan Yesus semakin dekat, bahwa Yesus akan datang, maka pengumuman itu haruslah memiliki efek pada semua gereja. Pada semua gereja, dalam gereja, haruslah memiliki efek pada kehidupan percaya. Orang Kristen haruslah memiliki efek pada kehidupanmu yang kudus dan benar sekarang, kepada kekudusanmu sekarang. Itu harus mengganggu cara kamu melihat moralitas, tingkah laku moral. Itu harus mempengaruhi cara kehidupan moralmu. Kamu semakin bermoral, lurus secara moral. Moralitasmu harus berubah. Hari ini bukan besok. Itu harus berubah. Tingkah laku etik kamu sebagai orang Kristen dalam kehidupanmu sehari-hari, itu harus berubah. Itu harus menyebabkan kebangunan rohani dalam hatimu dan membawa kamu membawa kebangunan rohani, melakukan penginjilan, kampanye penginjilan seperti sini Bishop Phillips. Sangat luar biasa. Ketika kamu mendengar pengumuman itu, yang mana terjadi di sini, itu harus mengubah kebangunan rohani hatimu. Kamu harus benar-benar memiliki beban untuk menjangkau orang yang terhilang, supaya mereka mendapatkan kabar baik, kabar sukacita dari surga. Kita harus membuat kamu persiapan bagi kehidupan setelah ini. Ketika kamu mendengarkan begitu banyak jumlahnya dari nubuat-nubuat itu, dari semenjak 2006, 1 November 2006 sampai ke 2022, itu serius. Jadi waktu kami kembali lagi, aku ingin kita lanjutkan orang yang berkati. Yesus akan datang. Todaraba, Boker Tov.